Shalom, nama saya Hetsan Sumaili. Saya dari Kabupaten Kepulauan Talaut. Saya tinggal di Kampung Geme. Dan anak saya, 2 orang anak. Saya sangat bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan saat ini, saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan dalam rumah tangga saya. Satu kali istri saya jatuh sakit oleh karena kecelakaan yang dia alami. Sementara dia dalam keadaan sakit, ia juga mengidap penyakit myom. Lalu kami merencanakan untuk melakukan pemeriksaan agar supaya dia boleh dilakukan operasi. Tetapi ketika kami berkonsultasi dengan dokter kandungan, ternyata yang ada di dalam rahim istri saya bukan hanya penyakit myom, tetapi puji Tuhan, berkat Tuhan telah menjadi bagian kami sehingga istri saya boleh membawa bayi sudah berumur 5 bulan. Sehingga kami pun membatalkan operasi yang sudah direncanakan oleh dokter. Hari berganti hari kami lalui dengan berpuasa dan berdoa. Karena pada saat itu keadaan istri saya sudah sangat tidak meyakinkan saya. Sehingga pada saat kami berkonsultasi kembali dengan dokter kandungan, sampai-sampai istri saya diisolasi. Karena pada saat itu masanya corona, dan puji Tuhan, satu hal yang tidak dapat saya lupakan di dalam kehidupan ini karena kasih Tuhan dalam hidup kami, sehingga mujizat yang selalu nyata boleh terjadi di dalam kehidupan saya dan istri saya. Pada saat istri saya diisolasikan, setiap kali alat pendeteksi COVID-19 ditempelkan di dalam tubuh istri saya, selalu menyatakan hasilnya negatif. Sehingga kami bersyukur karena Tuhan selalu melindungi umatnya. Dan puji Tuhan, padahal saat itu istri saya sudah dalam keadaan yang sangat kritis, dalam keadaan sangat tidak memungkinkan saya. Saat itu ia sudah sangat tidak kuat untuk menjalani kehidupan ini. Pada bulan Agustus 2021, kami menerima rujukan pengantar dari dokter untuk melakukan operasi, dan rujukan yang kami terima dari Rumah Sakit Talaut ke Rumah Sakit Manado. Dan sepanjang perjalanan kami memohon petunjuk dari Tuhan, karena saya sendiri tidak tahu bagaimana saya masuk ke rumah sakit tersebut. Puji Tuhan, singkat cerita, kami pun tiba di rumah sakit, dan di sana kami mendapatkan pelayanan yang baik selama 1 minggu. Lalu kami dipulangkan dengan alasan bayi belum cukup umur. Pada tanggal 9 2021, kembali kami merencanakan untuk berangkat ke Manado. Dan kami berangkat dari Talaut tanggal 10, tiba di Manado tanggal 11. Sehingga kami langsung mencari taksi karena keadaan istri saya sudah sangat kritis, sudah tidak meyakinkan saya lagi. Namun karena pertolongan Tuhan yang selalu menyertai akan perjalanan kami, sehingga kami boleh tiba di Rumah Sakit Manado, dan langsung
dirujuk pada ruangan pemeriksaan. Dari ruangan pemeriksaan langsung ke ruangan operasi. Dan pada jam 10 tanggal 12 Tuhan menyatakan kuasanya kepada kami, pada saya dan istri saya, sehingga pada malam itu berhasilnya operasi yang dilakukan dokter bagi istri saya. Malam itu pun saya merenungkan akan kasih Tuhan sepanjang perjalanan kami, sehingga saya tidak dapat menguraikan dengan kata-kata dan tidak dapat melukiskan dengan pena, tapi hanya syukur dan puji Tuhan bahwa Tuhan itu selalu baik dalam kehidupan saya. Dan malam itu pun saya berkomitmen kepada Tuhan akan mendedikasikan anak ini menjadi hamba Tuhan. Dan saya memberikan nama anak saya Samuel Darrell Sumaili, yang berarti anak yang diminta dari Tuhan, dan saya akan jadikan sebagai prajurit Allah. Dan anak saya yang pertama adalah perempuan, ia sudah berusia 12 tahun. Lalu saya terus bergumul, berdoa kepada Tuhan agar supaya Tuhan mau membukakan jalan, saya boleh membawa anak-anakku ke depan pada masa depannya yang Tuhan telah sediakan bagi saya. Ayat yang saya selalu yakinkan dalam kehidupan saya terdapat dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 yang berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Inilah kesaksian saya bawa dalam nama Yesus. Amin.